Selamat hari Minggu teman-teman. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita. Tapi sebelum itu, saya mau mengundang teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Ya teman-teman, kebaktian hari Minggu ini mempunyai tema 1000 harap memanti karya yang diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39 yang nanti akan diperdalam oleh Ibu Pendeta Ulmicha Naomi. Nah teman-teman, untuk lagu pembuka kita, marilah kita menyanyikan lagu Kami Puji Dengan Riang. Saudara-saudara kekasih Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sebelumnya saya mengundang teman-teman untuk berdoa secara pribadi di rumah. Mari teman-teman kita mengakui dosa kita, dan nanti akan saya tutup dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mengakui dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna ya Tuhan. Masih banyak kesalahan dan juga dosa yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami datang pada hari ini dengan semangat perubahan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan belajar sedikit demi sedikit, mengubah kebiasaan jelek kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati kami ya Tuhan, dan bantu kami ya Tuhan, supaya lama-kelamaan kami lebih dapat ya Tuhan menyerupai diri-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, karena kita sudah mengakui dosa kita, sekarang kita mau masuk nih ke dalam berita anugerah. Berita anugerah kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30 yang bunyinya adalah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk nih ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama mempersiapkan hati kita renungkan. Ya teman-teman, sambil kita nyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus.
gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk Alkitab yang boleh kami miliki sampai sekarang. Di tengah situasi pandemik ini, di dalam kehidupan kami setiap hari, firman-Mu tetap menjadi pegangan, penerang bagi langkah-langkah kami, sehingga kami kuat memasuki setiap proses perjalanan, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah situasi ini. Bahkan Tuhan memakai kami, Tuhan memampukan kami untuk menjadi bagian dari tangan Tuhan, dari mata Tuhan, dari hati Tuhan untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, kami boleh membaca firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami, hingga menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus, pasal 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka.
Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Teman-teman, kaum muda yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena tanggal 7 Februari 2021 ini kita semua, jemaat simpatisan GKI Taman Cibunut, merayakan usia 105 tahun. Tepatnya tanggal 1 Februari, tapi kita merayakannya hari ini. Dan di hari ini tema kita juga spesial, 1000 harap memantik karya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang teman pernah bercerita, selesai kuliah di bidang perminyakan di Bandung, dia ditugaskan di luar pulau Jawa, di daerah pantai. Maksud saya di tengah laut, karena kirk minyak itu di tengah laut di Kalimantan. Ya. Dan setelah beberapa bulan di sana, ternyata dia menderita sakit demam. Dan menurut dokter di sana, dinyatakan dia sakit tifus. Lalu diagnosa berikutnya mengarah bahwa empedunya bermasalah. Perlu pemeriksaan yang serius, maka dia diberi cuti oleh perusahaan minyak untuk kembali ke keluarganya di Bandung. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bekerja di bagian perminyakan, ya, di kirk tengah laut di Kalimantan, itu merupakan cita-cita teman saya ini sejak kecil. Dan kalau bekerja di bagian perusahaan perminyakan, ya, di laut begini, seseorang tidak boleh punya pengalaman tubuhnya dioperasi. Itu tidak boleh. Nah, teman ini sedih dan takut sekali karena didiagnosa masalah sakitnya adalah di bagian empedunya. Dan ketika dia dikirim pulang untuk cuti sementara lalu mengalami pengobatan, begitu ketemu keluarga, aduh senangnya luar biasa. Rasanya separuh sakitnya itu hilang, kata dia. Saking senangnya ya berkumpul bersama keluarga. Dan betul setelah melanjutkan pengobatan, dokter Bandung juga mengatakan, iya, masalahnya ada di bagian ginjalnya. Setelah menjalani CT scan, dikasih obat, diobservasi, ada 2 tahap pengobatan yang harus dijalani dengan waktu yang panjang. Lalu hasilnya dikatakan oleh dokter, ternyata dia tidak mengalami sakit sebagaimana yang dia takuti. Itu ya. Waduh, dia bersyukur luar biasa kepada Tuhan, ya. Karena dia tahu bahwa ini kalau bukan Tuhan yang menolong dia melewati semua bentuk pengobatan ini, enggak mungkin, enggak. Gitu ya.
Kalau bukan Tuhan, dia tidak mungkin bisa melewati pengobatan ini. Jadi dia gembira luar biasa. Teman-teman, si sahabat saya ini, ketika dia sudah boleh kembali pulih dan diutus kembali bekerja di tempat yang dia semula, dia mengalami sukacita. Dia yang tadinya kenal Tuhan, ya mengenal Tuhan, belum mengalami Tuhan. Sekarang dia mengatakan, aku mengalami dia, Sang Juru Selamat. Dan di tempat dia berada, dimanapun dia selalu mengatakan, hidup saya ini adalah karena Tuhan menolong. Dan untuk mengatakan hal ini, dia bilang, seluruh kegiatan dia, ketika di tengah-tengah laut adakan persekutuan, dia mengatakan, sayalah adalah orang yang mau melayani di sana, menyiapkan semua tempat ibadah. Pokoknya semua kami, teman-teman bisa beribadah di tengah laut itu, saya sudah gembira sekali. Hidup saya adalah untuk Tuhan dan sesama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu datang ke dunia bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani saja, tetapi juga kesembuhan rohani, yaitu pembebasan dari dosa. Orang seringkali memisahkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu dipisahkan. Lebih penting kebutuhan rohani, kesehatan jasmani tidak dipentingkan. Atau sebaliknya, yang penting sehat jasmani, rohaninya nggak penting, itu belakangan. Peristiwa Yesus menyembuhkan mertua Petrus mau menunjukkan kepada kita bahwa urusan jasmani, kesehatan jasmani ini penting. Sama pentingnya dengan urusan kesehatan rohani. Dua hal ini terkait erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu ketika Yesus baru keluar dari rumah ibadat, dikatakan di ayatnya yang ke-29, lalu diberitahukan oleh Yakobus dan Yohanes bahwa ibu mertua Petrus sakit, Yesus datang, dia hadir, dia menyembuhkan. Kehadiran Yesus ini di tengah orang yang sakit, ya, saudara-saudara, sakit panas di sini bukan demam biasa. Ya. Kalau mungkin sedikit perbandingan, sakit demam yang mau dikatakan di sini adalah seperti orang sakit malaria. Kalau saudara pernah tinggal di Papua, ya, orang Papua, kalau orang Jawa tinggal di sana di Papua lalu mengalami sakit demam, malaria, itu sekujur badan itu bisa bergerak. Kalau sakitnya luar biasa panas gitu ya. Bisa berkeringat, demam bisa berhari-hari, ya, panas tinggi, itu membahayakan. Ya. Jadi apa yang dialami ibu mertua Petrus ini panas yang lama, ya, yang berat begitu. Dan dia memang harus ditolong. Kehadiran Yesus menolong ibu mertua ini membuat dia sembuh, ya. Ini memberi kabar baik, ini memberikan satu sukacita yang luar biasa. Apa yang Yesus katakan di rumah ibadat, dia lakukan di dalam perjalanan pelayanannya menyembuhkan orang yang sakit. Jadi Yesus mau mengatakan jangan hanya ngomong gitu ya, harus juga melakukan. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Itulah pesan Yesus melalui bagian ini. Dan kita diingatkan Yesus bahwa bukan hanya masalah rohani yang penting. Ya, masalah jasmani itu juga penting. Orang lapar tidak mungkin bisa beribadah dengan baik. Ya, orang sakit tidak mungkin bisa melayani dengan baik. Jadi kesehatan jasmani terkait erat dengan kesehatan rohani. Orang yang sakit berat, menderita, dia bisa mengalami kematian. Karena itu dia harus ditolong, dia harus disembuhkan, dia harus dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan fisik yang dialami mertua Petrus itu membuat ibu mertua ini mengalami Kristus. Lalu di dalam dirinya dia memiliki sebuah sukacita, ya, yang mendorong dia untuk hidupnya tidak lagi mau begitu saja. Ya. Dia melayani Yesus. Ketika dia sembuh, dia dipulihkan Yesus,
Dia pakai waktunya untuk melayani Yesus. Padahal kalau kita lihat dalam bacaan tadi dikatakan di ayatnya yang ke berapa ini? 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, ya, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Saudara, dalam tradisi Yahudi, matahari sudah terbenam, itu pintu rumah sudah tertutup. Tidak lagi menerima tamu, apalagi orang asing. Ya. Tapi orang yang mengalami kasih Kristus, ya, pikirannya berubah. Ketika melihat orang banyak kesakitan, menderita, kerasukan setan, hendak bertemu Yesus, mertua Petrus ini tidak melarang, tidak mengusir mereka. Rumah saya sudah malam, mau tutup pintunya. Tidak. Ya. Dia membuka pintu rumahnya, dia menolong mereka, menerima mereka, dan kemudian membuatkan makanan, melayani. Di bagian ayat sebelumnya dikatakan, perempuan itu melayani mereka, Yesus dan orang banyak. Ini tindakan yang tidak biasa. Ketika kita menyambut Yesus dalam hidup kita, kita mengalami pikiran hati yang terbuka. Terutama bagi mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan, mereka yang betul-betul tidak lagi mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi dirinya, perempuan atau ibu Petrus ini, ibu mertua Petrus ini menjadi orang yang menjadi penghantar orang banyak mengalami Yesus dan selamat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita 1000 harap memantik karya kita, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami Yesus di dalam hidup kita. Termasuk juga kita mengalami Kristus di dalam pandemik ini. Ya, kita yang sakit dipulihkan Tuhan, kita yang mengalami kesedihan, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap memberi kesehatan bagi kita untuk terus bisa beraktivitas, baik di rumah, di pelayanan, di tempat kita bekerja, ataupun dimanapun berada. Kita sakit, Tuhan juga yang menolong, kita sehat kembali. Kita mengalami kegagalan, Tuhan yang memulihkan kita. Pengalaman mengalami Tuhan ini mestinya menjadi pemantik untuk kita terus berkarya. Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diperkenankan Tuhan dalam hidup kita. Di usia GKI Taman Cibunut 105, adakah di antara kita yang usianya mendekati 105? Di ruangan ini, teman-teman, yang paling tua, saya kedua. Yang pertama ada penatua Masti. Selebihnya teman-teman muda yang usianya belum ada, yang 25 juga belum ada. Mungkin baru 20 paling tinggi. Ya, jauh sekali dari 105. Tapi Tuhan menyertai kita semua. Sama seperti Tuhan menyertai usia perjalanan kita bergereja. Ini Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan tidak hanya menyertai kita, Tuhan memampukan kita untuk dimanapun kita berada, kita membangun harapan. Mereka yang sakit, mereka yang gagal, mereka yang sedih, mereka yang mengalami ketidakadilan, semua itu siapa yang menolong? Kita. Kita anak-anak Tuhan, termasuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi ketika kita mengalami Tuhan, mari kita pakai semangat sukacita, kekuatan dari Tuhan ini untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Melayani Tuhan melalui orang-orang, tetangga kita, teman kita di kos, teman kita di sekolah, di kampus, teman kita bermain, teman kita suka main games bersama, teman kita, tetangga kita, sahabat kita, orang-orang di sekeliling kita. Supaya mereka juga mengalami Kristus. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang membangun harapan itu. Dan kita juga yang memantik karya melalui semua aktivitas kita. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berharap. Jangan diam
Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersemangat. Meskipun di tengah pandemik ini, dengan mengikuti protokoler kesehatan, kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang yang pembangun semangat, pemantik sukacita, bahwa jangan sedih jadi anak muda, jangan selalu mengeluh, jangan takut hidup. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan selalu memuliakan Tuhan, selalu menjadi anak-anak yang berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Dan saya mengajak kita bersama tundukkan kepala, dan apa yang menjadi pokok doa bagi teman-teman di rumah, saya mengajak kalian juga berdoa. Mari kita berdoa. Dari tempat kami masing-masing Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, pimpinan, pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya atas hidup kami. Di tengah keterbatasan kami, apalagi di tengah pandemik ini, Tuhan tetap memakai kami. Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap menopang kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi keluarga, bagi teman dan sahabat, bagi tetangga, bagi orang lain. Tuhan mampukan kami terus untuk selalu mengingat baik dalam doa, untuk selalu mau berbagi dalam tindakan-tindakan nyata, untuk selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan, bahwa di tengah situasi pandemik ini, hidup kami bukan lagi diri sendiri, tetapi mau berbagi apa yang ada pada kami. Kami mengingat, kami mengasihi, kami bertindak untuk orang-orang di sekeliling kami. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintah, Presiden dan Bapak Presiden. Tuhan berkati seluruh aparat pemerintah. Tuhan berkati seluruh tenaga dokter dan perawat, tenaga sukarelawan, mereka yang bekerja di Palang Merah Indonesia yang menyediakan berbagai sarana darah dan juga obat. Tuhan tolong supaya mereka memiliki hikmat-Mu. Kami mempercayakan Tuhan Menteri Kesehatan dengan jajaran supaya mereka juga mau melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masalah kesehatan tentang antivirus ini. Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan-Mu, mendapat hikmat Tuhan, sehingga semua boleh tersalurkan dengan baik. Dan semua nanti ketika anak-anak-Mu, para dokter, para perawat, terlebih juga pasien-pasien yang sudah mengalami proses pemulihan, boleh terus bekerja sama untuk boleh saling membantu satu dengan yang lain.
Ini doa kami Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kami mau berdoa untuk dosen dan guru-guru kami. Kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Kami berdoa Bapa, mereka yang telah sembuh dari sakit, Tuhan tetap menolong, menguatkan, dan berikan kami semua kekuatan Tuhan. Kami teringat teman-teman yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang sekarang juga mengalami kesakitan, mereka yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan tolong kami semua, beri kami kekuatan-Mu, keberanian-Mu, kasih-Mu untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kami mau mempercayakan teman-teman di bagian audiovisual, Tuhan berkati sehingga mereka juga terus dapat bekerja dengan baik, sekolah dengan baik, dan dengan demikian juga mereka dapat melayani terus untuk mengambil bagian dalam recording sehingga ibadah pemuda dan remaja di GKI Taman Cibunut ini boleh berjalan dengan baik. Setiap diri kami mau menyerahkan diri hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam persembahan nih. Nanti akan ditayangkan kode QR yang teman-teman bisa scan jika teman-teman mau memberikan persembahan. Atau juga teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya yang ada di bawah video ini. Nah teman-teman, nats persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Yang bunyinya adalah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, untuk persembahan ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami berkumpul ya Tuhan untuk berdoa. Untuk ini ya Tuhan, kami mau mendoakan persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, persembahan ini adalah ucapan rasa syukur kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat digunakan dengan baik ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, sebentar lagi kita udah masuk nih ke dalam penghujung kebaktian. Nah, tapi sebelumnya, yuk teman-teman kita nyanyi lagu penutup, Bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka
sukacitalah. Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Sekarang marilah kita bersama menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Teman-teman, kebaktian kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.